Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Gilang Permadi. Bersama rekan saya, Laika Priadi dan Empati Mahas Semesta. Kami akan mempresentasikan materi bab 6 tentang kekayaan intelektual atau intellectual property. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan membahas tentang apa itu kekayaan intelektual, apa saja jenis-jenis, bagaimana perlindungannya di Indonesia dan luar negeri, serta membahas isu terbaru yang sedang ramai yaitu tentang karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya membuka dengan gambaran umum dulu. Kekayaan intelektual adalah sesuatu yang sering kita temui setiap hari, tapi jarang kita sadari sampai kita membuat karya tulis, desain grafis, lagu, atau bahkan mengembangkan software. Sebenarnya kita sedang menciptakan kekayaan intelektual. Nah, di pendahuluan ini, teman-teman, kekayaan intelektual atau disingkat KL kini menjadi salah satu isu penting di era digital. Kalau dulu orang fokus melindungi aset fisik seperti rumah, kendaraan, atau tanah, maka sekarang ide dan kreativitas justru menjadi aset paling berharga. Coba bayangkan seseorang desainer menciptakan logo unik atau programmer menulis ribuan baris kode. Hasil kerja mereka tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi nilai bisa sangat besar. Inilah yang disebut dengan kekayaan intelektual, harta yang lahir dari pikiran manusia. Sebagai contoh nyata adalah kasus terkenal di dunia nyata yaitu Sinovel mencuri rahasia dagang AMSC. Sinovel adalah perusahaan asal Tiongkok di bidang energi angin, sementara AMSC berasal dari Amerika Serikat. Mereka, mereka mencuri kode dan teknologi sistem kontrol turbin angin yang sangat mahal nilainya. Akibatnya AMSC rugi besar dan kasus ini berujung pada tuntutan hukum internasional. Kasus ini membuktikan bahwa inovasi dan ide kini punya nilai ekonomi sangat tinggi, bahkan bisa memicu konflik antar negara. Dari referensi dengan zaman sekarang jelas banget perkembangan AI, media sosial, dan konten digital membuat batas antara pemilik karya dan pengguna karya semakin kabur. Misalnya, ketika AI bisa menghasilkan gambar atau tulisan secara otomatis, siapa pemiliknya? Itulah tantangan hukum kekayaan intelektual di era digital saat ini. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya konsep dasar kekayaan intelektual. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Secara sederhana, KL adalah KI adalah hak eksklusif atas hasil karya manusia, baik berupa ciptaan seni, tulisan desain, maupun penemuan teknologi. Hak eksklusif berarti hanya pencipta atau pemilik sah yang boleh menentukan bagaimana karya itu digunakan, disebarkan, atau dimodifikasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah dua: melindungi karya manusia agar tidak disalahgunakan atau dijiplak, dan mendorong inovasi supaya masyarakat terus berkarya karena merasa hasilnya dihargai. Secara umum, KI terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu hak cipta atau copyright, melindungi karya seni, musik, tulisan, film, dan software. Terus paten, melindungi penemuan atau inovasi teknologi baru yang memiliki nilai industri. Yang ketiga, rahasia dagang, trade secret, melindungi informasi penting yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya seperti resep, makanan, atau algoritma bisnis. Ketiga jenis ini sama-sama melindungi hak kreativitas manusia, tapi bentuk dan cara perlindungannya berbeda-beda. Selanjutnya, perbandingan perlindungan KI AS vs Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan perlindungan KI antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, hukum tentang KI sangat ketat dan sudah matang. Ada lembaga bernama USPTO atau United States Patent and Trademark Office yang mengatur semua hal tentang hak cipta, paten, dan merek dagang. Selain itu ada juga DMCA, Digital Millennium Copyright (ACT) yang khusus
melindungi cipta digital di internet. Dengan DMCA, platform seperti YouTube, Spotify, dan Instagram bisa langsung men-take down konten yang melanggar hak cipta. Jadi, kalau seseorang menggunakan lagu tanpa izin, sistem mereka bisa otomatis memblokirnya. Nah, di Indonesia sebenarnya juga sudah ada dasar hukumnya. Kita punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun tantangan kita berbeda, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hak cipta. Banyak yang berpikir asal bisa di-download gratis, ya dipakai saja, padahal itu pelanggaran hukum. Contohnya pembajakan software komputer di warnet atau marketplace film bajakan dan lagu MP3 ilegal. Hal-hal seperti ini terlihat sepele, tapi secara hukum bisa merugikan pencipta dan menurunkan semangat inovasi. Jadi meskipun aturan sudah ada, kesadaran hukum dan penegakan masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan negara maju seperti Amerika. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, hak cipta. Selanjutnya kita masuk ke jenis pertama dari KI, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, bisa berupa seni, musik, karya tulis, fotografi, atau software. Nah, di Indonesia masa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Jadi kalau seseorang menulis lagu atau menciptakan aplikasi, karyanya tetap dilindungi bahkan setelah ia meninggal dunia. Contoh kasus yang bisa kita lihat di Indonesia antara lain pembajakan software di warnet atau toko online, plagiarisme karya ilmiah di kalangan mahasiswa, atau kasus lagu lagi cantik yang viral di luar negeri tetapi sempat digunakan tanpa izin. Ketiga contoh ini menggambarkan bahwa hak cipta bukan hanya soal uang tapi juga pengakuan terhadap hasil kerja keras pencipta. Karena itu UU Hak Cipta di Indonesia menekankan dua jenis hak, yaitu hak moral, yaitu hak untuk tetap diakui sebagai pencipta karya. Terus hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya tersebut. Slide selanjutnya. Perlindungan digital dan software. Nah, di era digital sekarang tantangan hak cipta semakin besar. Karya cipta tidak lagi berupa lukisan atau buku fisik, tapi juga file digital seperti foto, video, aplikasi, dan musik online. Di Amerika, DMCA memberi perlindungan terhadap ciptaan digital, bahkan platform online bisa dikenai tanggung jawab hukum jika penampung konten ilegal. Di Indonesia, UU 28 tahun 2014 juga sudah menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Hak cipta mencakup hak moral seperti nama pencipta yang harus dicantumkan, hak ekonomi seperti royalti atau lisensi pengguna karya. Tapi kenyataannya pelanggaran hak cipta digital masih marak, misalnya situs streaming film, bajakan, musik ilegal atau software tanpa lisensi yang bisa diunduh gratis. Oleh karena itu, edukasi digital, literasi, dan penegakan hukum siber menjadi langkah penting agar masyarakat makin sadar bahwa karya digital juga punya nilai hukum dan ekonomi. Dan disinilah peran kita sebagai mahasiswa juga penting. Kita harus bisa menjadi pengguna internet yang bijak, menghargai karya orang lain, menciptakan karya sendiri, dan tidak ikut menyebarkan konten bajakan. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengantar kekayaan intelektual jenis-jenis secara umum, serta fokus pada hak cipta dan perlindungan digital. Kesimpulannya, karya manusia adalah aset berharga yang perlu dilindungi dengan hukum yang kuat dan kesadaran yang tinggi. Karena tanpa perlindungan hukum yang baik, inovasi akan terhambat dan para kreator akan kehilangan motivasi untuk terus berkarya. Selanjutnya, rekan saya Laika Priadi akan melanjutkan pembahasan mengenai paten, rahasia dagang, dan etika kekayaan intelektual. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Dito. Sekarang saya Laika Priadi akan melanjutkan presentasi ini dengan fokus pada jenis kekayaan intelektual yang kedua, yaitu paten. Nah, paten ini adalah salah satu bentuk perlindungan KI yang paling kuat karena ia memberikan hak eksklusif kepada penemu atas penemuan baru di bidang teknologi. Bayangkan
Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan riset, menghabiskan dana besar, dan akhirnya menemukan solusi teknis yang benar-benar mengubah cara dunia. Paten ada untuk memastikan kerja keras dan investasi Anda terlindungi. Tujuan utama paten yaitu adalah hak eksklusif atas penemuan baru. Bukan hanya melindungi penemuan agar hasil riset atau inovasinya tidak dicuri atau ditiru tanpa izin, tetapi juga sebagai kontrak sosial antara penemu dan masyarakat. Penemu diberikan hak monopoli sementara biasanya 20 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai imbalan, penemu harus mempublikasikan secara detail bagaimana penemuan ini bekerja. Dengan publikasi ini, setelah masa paten berakhir, penemuan tersebut menjadi milik publik, yang pada akhirnya mendorong inovasi lebih lanjut. Lalu, apakah syarat penemuan bisa dipatenkan? Ada 3 syarat ya, ada 3 kriteria utama yang sangat ketat. Yang pertama itu ada inventi ini adalah kriteria yang paling menantang. Penemuan tersebut tidak boleh hanya sekedar penemuan biasa yang mudah ditebak oleh orang yang ahli di bidang teknologi. Terkait a person skilled in the art, harus ada langkah inventif yang signifikan. Selanjutnya ada novelty. Penemuan itu belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan dimanapun di dunia sebelum tanggal pengajuan paten. Ini berarti tidak boleh ada publikasi sebelumnya, baik dalam jurnal, seminar, atau bahkan sudah dijual secara komersial. Dapat diterapkan secara industri atau industrial applicability. Penemuan itu harus benar-benar dapat dibuat atau digunakan dalam suatu jenis industri, yang artinya bisa digunakan untuk produksi nyata dan memberikan manfaat praktis. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, permohonan paten akan ditolak. Jadi ini menunjukkan betapa tingginya standar yang diterapkan untuk paten. Paten di Indonesia ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Regulasi ini mengakomodasi kebutuhan inovator domestik dan global. Uniknya, Indonesia memiliki 2 jenis paten yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai tingkat inovasi. Yang pertama, ada paten penuh. Paten ini diberikan untuk penemuan yang benar-benar baru, inventif, dan memiliki penerapan industri. Masa perlindungannya adalah 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Ini adalah jenis perlindungan yang diberikan untuk penemuan besar, seperti obat baru atau teknologi semikonduktor. Yang kedua, ada paten sederhana atau unlikely mode. Ini diberikan untuk pengembangan kecil dari penemuan yang sudah ada atau untuk inovasi yang hanya memiliki nilai guna tinggi, tetapi langkah inventinya tidak terlalu tinggi. Masa perlindungannya lebih singkat, yaitu 10 tahun, dan juga tidak dapat diperpanjang. Paten sederhananya sangat populer di kalangan UMKM atau kampus untuk melindungi modifikasi teknis sederhana. Contoh penerapannya di Indonesia. Yang pertama ini ada Gojek, terus ada mesin pertanian kampus. Nah, di Gojek ini bukan hanya sekedar aplikasi pemesanan Gojek, tetapi mencakup sistem platform yang menggabungkan transportasi, digital payment atau GoPay, dan layanan pengiriman dalam satu ekosistem terintegrasi. Paten melindungi arsitektur bisnis dan teknologinya yang unik. Yang selanjutnya ada pertanian kampus atau mesin pertanian kampus. Banyak universitas di Indonesia mengajukan paten untuk mesin-mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, mesin penanam padi otomatis atau alat pengering hasil panen berbasis energi terbarukan. Perbandingan kasus global. Di dunia, kita sering mendengar kasus
besar yang melibatkan paten. Salah satu yang paling terkenal adalah sengketa antara Apple dan Samsung. Di Amerika Serikat, kasus ini bukan hanya soal hak atau cipta pada logo atau nama, tetapi lebih fokus pada paten desain dan paten utilitas terkait fungsi smartphone seperti fitur-fitur slide to unlock atau desain fisik dengan sudut membulat. Sengketa ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan miliaran dolar, membuktikan betapa bernilainya paten di pasar global. Rahasia dagang atau trade secret. Jadi kita beralih ke jenis-jenis KI ketiga yang sifatnya lebih tersembunyi, yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Ini adalah bentuk perlindungan yang berbeda dari hak cipta atau paten, karena ia tidak didaftarkan secara publik. Rahasia dagang mencakup informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum, diketahui terbatas pada pihak tertentu, dan yang paling penting, dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang wajar oleh pemiliknya. Ada beberapa sifatnya yang bisa berupa, yang pertama ada formula. Formula ini seperti bahan kimia atau resep makanan. Yang kedua ada resep. Resep ini contoh yang paling legendaris adalah resep Coca-Cola yang konon hanya diketahui oleh beberapa orang dan disimpan di brankas. Karena tidak dipatenkan, ia tidak akan pernah kadaluarsa, asalkan kerahasiaannya terjaga. Yang ketiga ada metode bisnis. Seperti algoritma trading di pasar modal, daftar supplier eksklusif atau rencana pemasaran strategis. Contoh kasus di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pernah ada kasus seperti CV Bintang Harapan Fes Haipin, di mana terjadi sengketa resep kopi. Sengketa ini melibatkan mantan karyawan yang keluar dan menggunakan resep atau formula rahasia perusahaan lama untuk mendirikan bisnis baru. Implikasi dan perlindungan. Nah, di implikasi dan perlindungan ini, sistem-sistem rahasia dagang ini sangat mengandalkan pada keamanan internal perusahaan. Jika rahasia dagang bocor karena kelalaian, misalnya dokumen tergeletak tanpa pengawasan, perlindungan hukumannya bisa hilang. Oleh karena itu, cara utama melindungi rahasia dagang adalah dengan yang pertama sistem keamanan, menenkripsi data, membatasi akses fisik, dan memisahkan informasi kunci. Yang kedua, bisa perjanjian kerahasiaan NDA, Non-Disclosure Agreement, mewajibkan setiap karyawan, supplier, atau mitra bisnis yang mengakses informasi rahasia untuk menandatangani perjanjian yang mengikat mereka secara hukum untuk menjaga kerahasiaan. Penting juga untuk dicatat, jika rahasia dagang dibongkar melalui reverse engineering yang sah atau ditemukan secara independen, maka tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Pelanggaran hanya terjadi jika informasi didapatkan melalui cara yang melanggar hukum, seperti pencurian, sipones industri, atau pelanggaran NDA. Etika dalam kekayaan intelektual. Setelah membahas aspek hukumnya, sekarang kita masuk ke aspek yang tak kalah penting, yaitu etika dalam kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual bukan hanya soal pasal-pasal hukum, denda, dan tuntutan pengadilan, tetapi juga menyangkut nilai moral, integritas, dan rasa hormat terhadap kerja keras orang lain. Ada beberapa isu etika yang sangat sering kita temui, terutama di lingkungan akademik dan profesional. Yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme ini adalah tindakan menyalin atau menggunakan ide, tulisan, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin yang memadai. Secara etika, ini adalah bentuk pencurian intelektual. Yang kedua ada reverse engineering tanpa izin. Meskipun kadang legal, misalnya untuk interoperabilitas,
secara etika membongkar kode atau desain produk yang orang lain untuk meniru fungsinya dapat dianggap tidak menghormati hak cipta dan paten. Yang ketiga ada cyber squatting. Ini adalah praktik tidak etis di mana seseorang mendaftarkan nama domain internet yang merupakan merek terkenal dengan tujuan utama untuk menjualnya kembali kepada pemilik merek dengan harga yang jauh lebih tinggi. Yang keempat ada open source dilemma. Komunitas open source ini mendorong berbagai ilmu dan kode program secara bebas. Namun etika ini mengharuskan penggunaan kode open source tetap mematuhi lisensi yang berlaku seperti mencantumkan atribusi atau mempublikasikan kembali modifikasi yang dilakukan. Dilema etika di era AI, isu etika yang paling mencuat saat ini adalah terkait kecerdasan buatan atau AI. Kepemilikan karya AI. Jika sebuah AI menghasilkan lukisan yang memukau atau komposisi musik yang indah, secara etika, siapa yang layak mendapatkan pujian atau kredit? Apakah itu AI itu sendiri atau manusia yang membuat prompt, yang mengarahkannya, atau bahkan programmer yang menciptakan AI tersebut? Yang kedua ada pelatihan atau data pelatihan. Sebagian besar AI generatif dilatih menggunakan jutaan data yang diambil dari internet, yang banyak diantaranya adalah karya berhak cipta yang terdiri dari foto, lukisan, dan musik. Secara etika, apakah penggunaan karya-karya ini tanpa izin untuk melatih mesin merupakan tindakan yang adil atau memilih eksploitasi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan etika dan hukum global. Jawabannya akan membentuk masa depan dan kreativitas inovasi kita. Dengan memahami etika ini, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan menghargai kreasi orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patih. Baik, terima kasih Laika. Di sini ada konteks Indonesia ya. Konteks Indonesia ini coba slide berikutnya. Studi kasus. Nah, saya akan pertama-tama akan menjelaskan latar belakangnya. Saat ini AI memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan karya kreatif, mulai dari lagu, gambar, video, hingga tulisan ilmiah. Hanya dengan perintah berbentuk teks yang kita kenal sebagai prompt. Misalnya dengan buatkan lagu pop bergaya 1980-an tentang hujan. AI seperti Suno atau Udio bisa menghasilkan lagu utuh. Nah, dengan prompt seperti yang kedua ini dengan prompt seperti lukisan kucing di luar angkasa bergaya Van Gogh. Nah, AI seperti DALL-E atau Midjourney bisa membuat gambar baru dalam hitungan detik. Nah, masalah hukumnya muncul di sini. Kalau karya itu dibuat oleh AI, siapa pemilik hak ciptanya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar. Apakah AI itu sendiri sebagai pencipta atau orang yang membuat perintah itu sendiri, user atau prompt engineer-nya? Nah, yang ketiga atau bisa saja perusahaan yang mengembangkan AI tersebut. Nah, di sini ada kasus nyatanya seperti Getty Image versus Stability AI. Kasus besar ini terjadi pada tahun 2023. Nah, Getty Image ini adalah salah satu perusahaan penyedia foto profesional berlisensi. Menurut Stability AI, pengembang Stable Diffusion karena diduga menggunakan jutaan gambar berhak cipta tanpa izin untuk melatih model AI-nya.
Getty menganggap hal ini melanggar hak cipta, sebab AI mereka dilatih dengan data yang diambil dari foto-foto yang memiliki lisensi eksklusif. Namun, Stability AI berargumen bahwa proses pelatihan adalah penggunaan wajar, fair use, karena gambar-gambar itu hanya digunakan untuk belajar pola visual, bukan disalin secara langsung. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan hukum. Apakah melatih AI dengan data berhak cipta termasuk pelanggaran, atau apakah itu bagian dari kebebasan penelitian dan inovasi? Hingga kini belum ada keputusan hukum global yang seragam dan tiap negara menafsirkan kasus ini dengan cara berbeda. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, analisis hukum di Indonesia. Sekarang kita lihat dari sisi hukum di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta masih berlandaskan prinsip bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Artinya, AI tidak bisa disebut sebagai pencipta karena AI bukan subjek hukum. Subjek hukum hanyalah manusia dan badan hukum, seperti perusahaan, bukan mesin atau sistem algoritma. Dampak yang terjadi jika AI menghasilkan sebuah karya, misalnya gambar digital, artikel, eh, atau musik tadi. Nah, hak cipta tidak langsung melekat pada AI-nya, melainkan pada orang yang mengendalikan proses pembuatan, misalnya pembuat prompt atau perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan sistem AI tersebut. Namun, di sisi lain, UU Hak Cipta Indonesia belum secara spesifik mengatur karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menyebabkan zona abu-abu atau gray area dalam hukum, terutama dalam konteks siapa yang bertanggung jawab bila karya AI menjiplak karya orang lain. Bagaimana membedakan antara karya manusia dan hasil algoritma? Apakah pelatihan AI dengan data publik termasuk pelanggaran? Jadi kesimpulannya, pemerintah perlu segera memperbarui regulasi kekayaan intelektual agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital. Regulasi baru harus mempertimbangkan aspek seperti kepemilikan hasil karya AI, perlindungan data berhak cipta dalam pelatihan AI, terus serta etika penggunaan AI dalam industri kreatif. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ringkasan dan kesimpulan. Mari kita simpulkan pembahasan hari ini yang sudah beberapa dijelaskan sebelumnya. Kekayaan intelektual atau KI mencakup 3 komponen utama. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, melindungi karya seni, musik, sastra, film, fotografi, dan perangkat lunak. Contohnya seperti lagu, desain grafis, atau kode program yang kamu buat. Terus yang kedua ada paten. Nah, paten ini melindungi penemuan baru atau teknologi yang memiliki fungsi dan inovasi spesifik. Contohnya seperti teknologi kamera smartphone, algoritma kompresi, atau mesin otomatis. Terus yang ketiga ada rahasia dagang, trade secret. Nah, ini melindungi informasi penting bisnis yang dijaga kerahasiaannya untuk keunggulan kompetitif. Contohnya seperti resep Coca-Cola atau algoritma pencarian Google. Mengapa sih perlindungan KI itu penting? Nah, karena sistem ini mendorong inovasi kreativitas dan pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa perlindungan hukum, kreator tidak memiliki insentif untuk berkarya karena hasil bisa dengan mudah disalin atau dijual kembali tanpa izin. Namun, tantangan besar di Indonesia masih ada, seperti tingkatnya pembajakan digital yang tinggi, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan belum adanya aturan jelas untuk menghadapi era AI dan teknologi generatif. Baik, mungkin itu aja dari saya.
Slide selanjutnya, Nih. Apakah AI bisa jadi pencipta sah? Jawabannya belum bisa secara sah. AI belum diakui sebagai pencipta atau kreator yang sah secara hukum di hampir semua sistem hukum termasuk Indonesia. Prinsip dasar hukum kekayaan intelektual atau KI dalam sistem hukum hak cipta copyright pencipta didefinisikan sebagai orang yang menghasilkan ciptaan berdasarkan daya cipta, pikiran, dan perasaan. Artinya harus manusia. Dasar hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2 yang isinya pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi menurut UU ini AI tidak bisa jadi pencipta karena AI bukan orang atau manusia alami dan tidak punya kehendak atau perasaan pribadi. Nah, yang selanjutnya, mengapa pelanggaran KI tinggi di sektor digital? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Dito. Oh, boleh. Jadi kenapa sih pelanggaran KI tinggi di sektor digital? Pelanggaran KI ini seperti pembajakan film, lagu, atau software di internet terjadi sangat sering karena 3 alasan utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada teknologi membuat pembajakan terlalu mudah. Yaitu yang pertama ada menyalin itu gratis dan cepat. Di dunia digital, membuat salinan karya, lagu, film, dan program hampir tidak butuh biaya sepeser pun. Dalam kata lain gratis. Begitu satu orang mengunggahnya ke internet, jutaan orang bisa menyalinnya dalam hitungan detik. Kualitasnya pun sama persis dengan aslinya. Dan yang kedua ada anonim dan lintas batas. Pelaku ini bisa pelaku pembajakan atau dan penggunanya seringkali bisa bersembunyi di balik identitas anonim di internet. Selain itu, server tempat menyimpan konten ilegal sering berada di negara lain, membuat aparat hukum sulit mengejar atau menutupnya. Yang kedua, masalah uang dan kebiasaan masyarakat. Masalah uang dan kebiasaan masyarakat ini ada dua ya. Yang pertama ada produk asli terlalu mahal. Bagi banyak orang, terutama di Indonesia, harga langganan software resmi, tiket bioskop, atau membeli album musik di aslinya terasa sangat mahal. Perbedaan harga yang sangat jauh dengan barang bajakan membuat opsi ilegal lebih menarik. Yang kedua, merasa tidak salah. Banyak orang tidak menganggap pembajakan digital sebagai tindakan kriminal atau pencurian serius. Jadi mereka ini berpikir hanya mengunduh, bukan mencuri uang tunai, dan tidak menyadari bahwa pencipta karya kehilangan pendapatan. Kesadaran hukum di masyarakat masih sangat rendah. Dan yang ketiga, ada hukum belum sempurna dan sulit diterapkan. Contohnya itu seperti hukum lambat, undang-undang dan peraturan pemerintah, misalnya tentang AI atau platform streaming, seringkali tidak bisa mengejar kecepatan perkembangan teknologi baru. Saat hukum baru dibuat, sudah muncul cara-cara pembajakan yang lebih canggih. Yang kedua ada penegakan hukum kurang kuat, karena kesulitan melacak pelaku di dunia maya cybercrime. Penegakan hukum terhadap pelanggaran KI skala kecil seringkali tidak optimal. Sanksi yang ada terasa kurang tegas sehingga tidak membuat para pelaku jerah. Jadi kesimpulannya, sektor digital menciptakan godaan besar untuk melanggar KI karena mudah dan murah. Sementara hukuman yang diberikan terasa lemah, didukung oleh minimnya kesadaran publik. Itulah sebabnya angka pembajakan digital tetap tinggi. Terima kasih. Baik, selanjutnya, diskusi selanjutnya, apa yang bisa dilakukan kampus? Oke, pertanyaan tadi mungkin seperti apa peran kampus dalam meningkatkan kesadaran hukum KI ya. Nah, peran kampus dalam meningkatkan kesadaran hukum kekayaan intelektual KI, yang pertama
bisa mengedukasi dan literasi hukum. Kampus berperan sebagai sumber utama pengetahuan tentang KI melalui mata kuliah atau seminar tentang hak cipta, paten, dan etika digital. Workshop tentang cara mendaftarkan hak cipta atau paten. Terus ada sosialisasi melalui unit kegiatan mahasiswa atau inkubator bisnis kampus. Nah, mahasiswa dapat memahami nilai dan pentingnya perlindungan hukum atas hasil karya mereka sendiri. Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya bisa menciptakan, tapi juga tahu cara melindungi ciptaannya secara sah. Terus yang kedua, fasilitator pendaftaran KI. Nah, banyak kampus kini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, terus Kemenkumham atau Lembaga Inkubator Inovasi Kampus. Nah, ini untuk membantu mahasiswa dan dosen mendaftarkan karya atau hasil penelitian mereka ke sistem KI nasional. Contohnya, universitas tertentu punya pusat HKI atau hak kekayaan intelektual yang mendampingi proses pendaftaran hak cipta, paten, dan merek dagang hasil riset kampus. Dengan begitu, karya ilmiah, inovasi teknologi, dan produk mahasiswa tidak hanya jadi tugas akhir, tapi bisa diakui secara hukum. Terus yang ketiga, menumbuhkan etika akademik dan anti plagiarisme. Kampus adalah tempat terbaik untuk menanamkan nilai kejujuran intelektual melalui kebijakan akademik seperti pemeriksaan plagiarisme sebelum publikasi. Terus ada etika penulisan ilmiah yang menekankan orisinalitas dan penegakan sanksi bagi pelanggar. Mahasiswa belajar bahwa menghargai karya orang lain adalah bagian dari integritas akademik dan juga bagian dari hukum KI. Terus yang keempat ada mendorong inovasi dan komersialisasi yang etis. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga inkubator ide dan inovasi. Peran KI di sini adalah melindungi hasil riset agar bisa dikembangkan menjadi produk komersial secara etis dan legal. Terus yang kelima ada kolaborasi dengan pemerintah dan industri. Kampus bisa menjadi jembatan antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri dalam membangun kesadaran hukum KI secara nasional. Jadi kesimpulannya, kampus berperan penting sebagai pendidik, pendamping, dan pergerakan kesadaran hukum KI. Dengan memperkuat literasi KI di lingkungan akademik, kampus membantu menciptakan ekosistem inovasi yang adil, etis, dan berdaya saing tinggi, terutama di era digital dan kecerdasan buatan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Nah, selanjutnya ini ada referensinya seperti George Reynolds di tahun 2015 dan U28 garing 2014, U13 garing 2016, dan U30 garing 2000, dan juga DJKI Kemenkumham. Dan ini ada linknya. Slide selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa menambahkan wawasan teman-teman tentang pentingnya kekayaan intelektual di era digital dan AI. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.